أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan sirah nabawiyah. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu pembahasan permulaan wahyu yang membahas awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Di pembahasan ini ada 8 bab yang akan kita bahas, dan kita sudah bahas 2 bab sebelumnya, yaitu proses turunnya wahyu dan pembahasan mimpi, antara mimpi dan wahyu. Nah, sekarang kita akan bahas bab yang ketiga, subbab yang ketiga, yaitu mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian. Nanti kita munculkan hadis-hadisnya dan pembahasannya. Selanjutnya nanti ada bahasan turunnya wahyu pertama, kemudian dukungan dari istri tercinta, kemudian bagaimana terputusnya wahyu, lanjut dengan wahyu yang kedua, dan bagaimana cara turunnya wahyu. Kita lanjut langsung ke bab yang subbab yang ketiga, yaitu mimpi yang benar, ya ini adalah bagian dari kenabian. Hadis yang berbicara tentang bab ini ada berbagai redaksi di dalam hadis-hadis yang sahih saja yang kita akan bahas di sini, yaitu dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dari Sunan Ibnu Majah. Untuk Sahih Bukhari dan Muslim ini kurang lebih sama ya kalimatnya. Yang pertama dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu Sahih Muttafaqun alaih, yaitu dari perawi Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an. Jadi mimpi seorang mukmin itu adalah juz'un, bagian, salah satu bagian min sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwah, dari 46 bagian ya kenabian. Jadi 1/46-nya. Sedangkan di hadis yang lain, maksudnya di nomor hadis yang lain, masih sama, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk Imam Bukhari nomor hadisnya sedikit berbeda, yang ini yaitu 6.989, tadi 87 ya. Untuk Muslim juga demikian. Yang sedikit ada perbedaan di kalimat as-salihah. Ru'ya as-salihah. Kalau tadi ru'yal mu'min, ru'yal mu'minin. Ini ru'ya salihah, ru'ya salihah. Yang tadi ru'yal mu'min, ya, ru'yal mu'minu. Ini ru'ya salihah, ru'yah yang mimpi yang mimpinya orang soleh, atau mimpi yang soleh, yang baik, adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minad nubuwah. 1/46, satu dari 46 bagian kenabian. Artinya 1/46. Sedangkan hadis yang ketiga ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id juga, namun dengan redaksi yang berbeda nih. Ya, kalau yang pertama dan yang kedua nyaris sama. Yang ketiga ini berbeda sedikit ya. Yaitu ru'yar rajul
ru'ya rajulil muslimi. Ru'ya mimpinya seorang laki-laki muslim, seorang muslim as-salih, yang soleh. Mimpinya seorang laki-laki muslim yang soleh. Itu juz'un min sab'ina juz'an. Nah, ini perbedaan telaknya dari sini, perbedaan signifikannya dari sini. 1/70 nih, satu juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Minan nubuwah, dari kenabian. Ya, 1/70. Ya. Tadi kan 1/46. Jadi ada 70, ada 69 lagi tanda-tanda kenabian yang lain. Nah, dalam hal ini ya, ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai makna hadis ini. Ya, maknanya apa sih dimaksud 1/46, 1/70 itu? Namun sebelum kita bahas perbedaan pendapat dari ulama, ini ada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang penting yang harus kita perhatikan sebelum membahas lebih jauh. Yang pertama, prinsip yang pertama. Jadi kenabian itu adalah murni ya, hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah. Betul-betul anugerah atau pemberian dari Allah. Nggak bisa diminta. Ya, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, itu tidak bisa jadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Ya, saya pengen jadi nabi, maka dengan cara apa? Dengan cara saya ibadah yang rajin, zikir yang banyak, puasa dan sebagainya. Kemudian dia bisa menjadi nabi. Enggak. Beda dengan filosofinya orang-orang ya non-muslim yang bukan agama samawi. Ya, itu dengan dia bersemedi, dengan dia melakukan karma dan lain sebagainya itu yang baik-baik, dia bisa menjadi Buddha umpamanya, gitu ya. Kalau urusan kenabian tidak bisa begitu di dalam Islam ya. Jadi kenabian itu memang betul-betul murni pemberian dari Allah ya. Hibah, anugerah dari Allah, tidak bisa diupayakan, tidak bisa diminta dan lain sebagainya. Dan Allah di sini memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai dengan kehendaknya ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha samiun alim. Innallaha samiun basir. Allah, adapun Allah, yastafi, memilih. Allah lah yang menentukan, yang memilih, minal malaikah wa minan nas, baik dari golongan malaikat maupun dari golongan manusia, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Allah pilih siapa? Rusulan, seorang rasul. Jadi Allah betul-betul Allah yang memilih rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dari sini juga ulama ada yang menjelaskan bahwa manusia dan malaikat juga pada hakikatnya berlevel, ya sama. Ya, manusia ya ada levelnya yang awam, malaikat juga ada yang levelnya awam. Begitu juga manusia ada yang levelnya rasul, tingkatan rasul, malaikat juga demikian ya. Seperti yang kita pahami, di antara malaikat yang menjadi rasul adalah malaikat Jibril yang menjadi utusan Allah membawa risalah kepada manusia. Ya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah tahu mana yang terbaik yang Allah jadikan sebagai utusan. Intinya, utusan adalah, Rasul adalah ya seseorang yang betul-betul dipilih oleh Allah berdasarkan kehendaknya. Jadi nggak ada apa namanya sekolah Rasul, ya, ujian tes menjadi Rasul itu nggak ada. Betul-betul dipilih Allah. Ini prinsip yang pertama.
Maksudnya apa ya? Kita nggak bisa apa namanya? Jangan terpengaruh dengan orang yang mengaku-ngaku Rasul karena kesolehannya, atau di akhir zaman, bukan di akhir zaman saja, zaman dulu juga ya, apalagi akhir zaman. Ya. Orang soleh itu sangat dimuliakan sampai-sampai dia dianggap seperti Rasul. Saking dianggap, wah ini solehnya luar biasa. Nah, ini juga jangan ya, karena prinsipnya tadi tidak sembarangan menjadi Rasul. Rasul adalah pilihan betul dari Allah, bukan karena kesolehan seseorang. Kemudian prinsip yang kedua, kenabian itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu tidak ada tuh istilah mendapat ini setengah kenabian, dapat sepertiga kenabian. Juga termasuk kalau dinisbatkan kepada hadis yang di atas, ya tidak ada istilahnya 1/46 kenabian, nggak ada. Ya, kenapa? Karena itu ketika ada orang yang mengalami mimpi yang benar umpamanya, ya kenyataan mimpinya bukan berarti dia ini ada apa namanya berbau-bau nabi, enggak. Ya, bukan berarti itu tanda bahwa dia memiliki 1/46 kenabian, tidak, atau 1/46 bagian dia menjadi nabi. Wow, enggak ada bau-baunya nabi gitu loh. Walaupun dia umpamanya mimpi, terus mimpinya menjadi kenyataan. Oh, ini sesuai dengan mimpi saya kemarin nih. Oh, berarti saya ada unsur-unsur kenabian 1/46-nya. Enggak begitu ya. Dalam hal ini, Ibnu Atsir menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan walaisal al-ma'na anna nubuwah tatajazza'u. Jadi hadis ini tidak bermakna bahwa kenabian itu bisa tatajazza'u, ya, ada bagian-bagiannya atau terbagi-bagi, enggak ya. Wala, dan tidak anaman sesungguhnya orang jamaah yang terkumpul hasil khilal, ya, apa namanya, eh, mimpi-mimpi ya, ya, mimpi terkumpul sebuah ya seperti mimpi. Berarti karena fihi juz'un minan nubuwah, dia memiliki bagian dari nubuwah, tidak. Pokoknya dia di diri seseorang itu sering sekali ada orang itu yang mimpinya jadi kenyataan umpamanya. Nah, kemudian dengan begitu dia dinyatakan ada bagian kenabian di dirinya, itu tidak. Itulah. Karena fa'inan nubuwata ghairu muktasibah. Muktasibah. Bukan, kenabian itu eh, tidak bisa diusahakan, diupayakan. Muktasibah. Nggak bisa tuh diusahakan, itu diupayakan. Saya pengen jadi nabi, maka saya harus tirakat puasa sekian hari, sekian bulan. Nggak bisa begitu. Dan juga wala mujtalibat bil asbab, dan tidak bisa juga diperoleh, dicari dengan sebab-sebab, dengan melakukan berbagai macam sebab. Oh, saya melakukan ini maka saya bisa menjadi nabi. Dengan saya bertapa sekian lama maka saya akan diangkat menjadi nabi. Tidak. Oh, nabi dulu jadi nabi karena dia bertapa di Gua Hiro. Enggak begitu. Ini salah kaprah. Wa innama hiya karomah. Ya, karomatun minallahi ta'ala. Kenabian itu adalah anugerah. Karomah itu rahmat, anugerah ya dari Allah Ta'ala. Jadi betul-betul anugerah dari Allah. Bukan atas usaha seseorang atau sebab dia melakukan hal-hal tertentu kemudian ini diangkat menjadi nabi. Tidak. Wah, karena dia berjasa begini dan begitu, dia diangkat jadi nabi. Tidak, bukan begitu kalau kenabian. Itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa
mimpi manusia itu, mimpi manusia awam, mimpi manusia biasa itu bukan wahyu, walaupun dia soleh. Ya, jadi mimpi yang berstatus wahyu itu hanya mimpinya para nabi. Selain nabi tidak mendapat wahyu lewat mimpi, tidak. Nah, kenapa demikian? Ya, ya karena nabi itu berbeda dengan manusia dari sisi pengawalan. Ya, kalau nabi, rasul itu dikawal ya oleh Allah lewat para malaikatnya dan lain sebagainya, sehingga para nabi maksum, terjaga baik di alam nyata maupun di alam mimpi. Jadi alam mimpi, mimpi itu perpindahan dari alam nyata ke alam yang lain lewat cara mimpi. Itu salah satu cara berpindahnya satu alam ke alam yang lain, ya selain kematian tentunya. Jadi kalau kita mau pindah alam, ya nggak usah mati dulu, tidur aja mimpi nanti sudah pindah alam tuh. Ya, nah, di alam mimpi itulah ya nanti kita bisa bertemu dengan makhluk-makhluk Allah di lain alam, baik itu alam malakut maupun alam syayatin, ya alamnya para syaitan-syaitan. Masalahnya kalau kita ini manusia biasa, sangat dimungkinkan ya alam yang kita jumpai itu alamnya syaitan, bukan alamnya malaikat. Bukan alamnya malaikat ya. Kalau nabi itu malakut, alamnya malaikat. Artinya nabi di alam mimpi itu dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Sehingga yang nabi temukan di mimpinya itu bisa dipastikan itu bukan bisikan syaitan, bukan pengaruh syaitan, bukan apa itu nama sihirnya syaitan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul itu wahyu dari Allah. Nah, kalau manusia biasa ya apa namanya tidak ada penjagaan khusus tadi. Karena itu apa yang dilihat para nabi dalam mimpi ini adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi. Ya, beliau menyembelih Ismail. Nah, Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ya, dalam rangka proses pembelajaran ya kepada anaknya juga, nggak terus Nabi Ibrahim, oh saya dapat wahyu untuk motong kamu, nggak begitu. Jadi ada proses pembelajaran dengan cara berkomunikasi, mengkomunikasikan. Ini yang penting. Mengkomunikasikan mimpi ya yang isinya wahyu itu kepada anaknya. Yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya, di sana Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah percakapannya, berkata qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidur, alias mimpi. Apa yang aku lihat dalam mimpi? Anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Ya, dengan kata lain, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak ngomongnya begitu kalimatnya. Mengajak anaknya untuk berpikir juga. Ini salah satu metode pembelajar, metode mengajar begini, yang menuntun apa namanya eh, muridnya untuk berpikir. Oleh karena itu, fangzur mazatoroh. Coba kau perhatikan ya, apa pendapatmu. Fangzur, kamu telaah, kamu teliti, kamu pikirkan. Bagaimana menurutmu? Kemudian kala Ismail berkata, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'maru. Langsung paham kalau anak ya, bahwa itu adalah perintah Allah. If'al, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang ya engkau diperintah. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan ya kepadamu. Itu jadi Ismail sudah paham bahwa ini adalah perintah dari Allah ya untuk menyembelih dirinya. Anak yang soleh, cerdas, langsung
mengerti apa maksud dari orang tuanya walaupun orang tuanya tidak ngomong langsung. Nah, ini enak nih punya anak begini ya, paham apa keinginan orang tuanya. Ada anak itu yang orang tuanya sudah karena nggak tega mau ngomong, nggak paham-paham. Nah, dijelasin juga susah nih, ya. Kadang orang tua itu ada perasaan, apa namanya, nggak enak gitu ya sama anak. Pengennya apalagi orang tua yang biasa memberi, itu nggak enak meminta sama anak, tapi anaknya kalau nggak diminta nggak paham gimana ini, nggak ngerti nih, ya saking bodohnya apa saking nggak pedulinya, ya sifatnya. Kalau Ismail paham nih, wah ini berarti orang tua saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih saya. Makanya nggak pakai perdebatan lagi, paham, laksanakan. Wahai ayahandaku, marun apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan ya di sini, lakukanlah apa yang diperintahkan untuk. Di sini Ismail memahami bahwa mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ini di sini yang dimaksud tadi bahwa kalau orang tersebut bukan nabi, maka tidak bisa ditafsirkan begitu, ya. Mimpi motong anaknya, mimpi mukul anaknya bangun tidur, "Oi anakku, saya mimpi mukul kamu, kamu tak pukul ya." Nggak bisa begitu, ya. Kalau orang bukan nabi nggak boleh memahami bahwa mimpi itu adalah wahyu. Nah, nggak. Nah, Ibnu Abdul Bar, beliau membawakan riwayat dari Al-Muzanni. Kata beliau, sami'tu asy-Syafi'i, aku mendengar asy-Syafi'i mengatakan, yuqal, beliau berkata, Ru'yal anbiya itu wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Wa qad ruwaina an Ibni Abbas. Dan kami ya mendapatkan meriwayatkan kami an Ibni Abbas dari Ibni Abbas. Ada riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia qala, berkata Ibni Abbas, ru'yal anbiya adalah wahyu. Yes. Nah, di kitab At-Tahmid. Jadi mimpi para nabi adalah wahyu. Ini perkataannya Ibni Abbas ternyata, ya. Artinya Ibni Abbas berkata seperti itu ya bukan asal berkata ya, tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari riset yang dia lakukan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis, karena beliau juga pakar tafsir, ya, nomor satu di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, berbeda dengan mimpi selain Nabi. Mimpi manusia biasa itu bukan wahyu. Karena ada keterlibatan syaitan di sana. Dan ada bawaan perasaan. Ya tadi ya, karena manusia biasa tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah, tidak dikawal oleh Allah, sehingga syaitan bisa mengganggu dia, bisa memprovokasi dia, memanipulasi pikirannya sehingga terbawa dalam mimpi, memanipulasi perasaannya sehingga perasaan itu kebawa dalam mimpi, dia kesel sama orang, dia emosi sama orang, dalam mimpi dia berantem sama orang itu. Nah, itu ya. Ini bawaan perasaan atau keterlibatan syaitan di dalamnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'ya salasun. Ya, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama hadisun nafsi. Nah, bisikan hati, cerita-cerita hati itu bisikan hati. Yang kedua wa takhwifus syaitan. Ya, penakutnya syaitan, atau ditakut-takuti syaitan. Ya. Wa busyra minallah. Yang ketiga, dan kabar gembira dari Allah. Perhatikan kalau kita mimpi, ya, maka ada 3 kemungkinan ini mimpi kita. Yang pertama bisa jadi mimpi kita itu bisikan hati kita, bawaan perasaan. Ya, mungkin dia lagi baper ya, mimpi kemimpian itu. Atau bisa jadi karena ditakut-takuti syaitan. Ayo loh, nanti kalau ini begini nanti begitu, nanti kalau apa namanya suami kamu atau istri kamu meninggal kamu begini begitu, itu jadi takut ya. Atau nanti kalau
kamu di PHK yang kerja ya kan, nanti akan begini dan begitu, dalam ke apa, ke bawah-bawah dalam mimpi. Nah, jadi dia takut bangun tidur, jadi gelisah, resah, mentalnya jatuh tuh kayak gitu tuh. Jadi bangun tidur bukannya seger, malah malah stres gitu ya. Dan yang ketiga, wa busyra minallah. Nah, mimpi itu kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah ini bagi manusia biasa begitu. Nah, sementara selain Nabi yang perlu dipahami di sini, kalaupun mimpi itu benar, ya, tadi kabar gembira tadi, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah dan bukan wahyu. Kalau mimpinya menjadi kenyataan. Nah, fungsinya apa? Ya, mimpi yang benar tadi adalah istiqnas, ya, sekedar informasi saja agar tidak membuat dia kaget. Itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Nah, ini tiga prinsip ini yang harus kita pahami mengenai ya apa namanya mimpi manusia dan mimpi nabi. Ya, sementara ini dulu, nanti baru besok insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang perbedaan pendapat dari para ulama di dalam memahami hadis bab mimpi. Demikian sampai sini.